Selamat datang di channel Bu Puji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tablik IPS paket 2 persiapan PTS. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari rangkuman materinya ya. A. Jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Yang pertama adalah pertanian. Nah, ini usaha-usaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Ada juga bidang peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan yang terakhir adalah jasa. Yang B. Jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya meliputi 1. Usaha perorangan, yaitu usaha yang dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, usaha kelompok, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Contohnya, CV, firma, PT, dan koperasi. Yang C. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh kegiatan ekonomi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengolah atau menghasilkan barang, sedangkan distribusi kegiatan mengantarkan barang. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memakai barang. Nah, sekarang kita lanjut bab 4 ya. Kita masuk bab 4, yaitu tentang perjuangan melawan penjajah. Yang A. Penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Ini ada 2 faktor. Yang pertama faktor pendorong, dan yang kedua adalah faktor penarik. Faktor pendorong meliputi berlangsungnya zaman Renaissance. Renaissance ini adalah pencerahan atau zaman berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang B. Berkembangnya heliosentris. Yang C. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman. Yang terakhir adalah semangat bangsa Eropa mewujudkan gospel, gold, and glory, atau kita kenal 3G. Yang kedua, faktor penarik meliputi kekayaan yang dimiliki Indonesia berupa rumpah-rumpah. Yang B. Terbukunya hubungan perdagangan karena letak wilayah Indonesia yang sangat strategis. Sedangkan yang C. Kurangnya rasa persatuan di wilayah Indonesia. Kita masuk penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan Portugis dan Spanyol. Bangsa asing yang pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya ke Maluku, adalah bangsa Portugis pada tahun 1511. Kedatangan Portugis pada awalnya untuk berdagang pala dan cengkeh disambut baik oleh kerajaan Ternate. Namun, pada tahun 1521, Spanyol akhirnya tiba di Maluku dan disambut baik oleh kerajaan Tidore. Spanyol dan Portugis bersaing ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Maluku dikuasai oleh Portugis. Portugis semakin sewenang-wenang. Sultan Maumuah dari kerajaan Ternate memukul mundur Portugis hingga ke Pulau Timur. Belanda akhirnya masuk ke wilayah Nusantara pada tahun 1590. Tahun 1599, Belanda menyingkirkan Portugis dari Ambon. Kita masuk ke penjajahan Belanda. Belanda merupakan penjajah yang paling lama menjajah wilayah Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun, karena sikap serakah dan kasar Belanda tidak diterima baik oleh Indonesia dan diusir dari Banten. Belanda datang kedua kalinya pada tahun 1598. Tujuan awalnya ingin berdagang namun jadi menjajah. Belanda akhirnya membentuk Kongsi Dagang Hindia Belanda atau dikenal dengan VOC. VOC merupakan kepanjangan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tahun 1602 atau Persatuan Dagang Hindia. VOC bangkrut dan resmi dibubarkan pada tahun 1790. Pada abad ke-18, Belanda berhasil ditaklukkan Prancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Daendels sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia.
Akhirnya Dendels membangun jalan raya Anyar Panarukan dengan kerja rodi, yaitu kerja paksa tanpa mendapatkan upah sama sekali. Nah, Anyar Panarukan adalah jalan raya pertama atau disebut juga jalan raya pos yang berjarak 1.100 km. Selanjutnya, pemerintah Belanda tidak setuju dengan sikap Dendels dan akhirnya digantikan oleh Jansen. Pada saat itu kekuasaan Inggris semakin besar di Indonesia. Jansen akhirnya menandatangani perjanjian Tuntang, yaitu Belanda menyerah kepada Inggris. Maka masuklah masa penjajahan Inggris. Inggris menguasai di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Tahun 1814, Prancis mengalami kekalahan melawan Inggris. Akibatnya, Prancis menarik kekuasaannya dari Belanda. Belanda dan Inggris mengadakan perundingan damai. Salah satunya adalah Indonesia dikemudikan sebagai jajahan Belanda pada tahun 1816 di akhir penjajahan Inggris. Demikian ringkasan dari materi paket 2 persiapan PTS. Nah, sekarang kita akan masuk soalnya ya. Soal pertama. Salah satu cara yang dilakukan petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya adalah dengan cara rehabilitasi. Masuk dari rehabilitasi adalah rehab. Nanti jawabannya D. Memperbaiki lahan yang tidak subur. Kuncinya rehab ya. 1D. Nomor 2. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman. Memperbanyak. Berarti apa yang memperbanyak? Apakah intensifikasi? Ataukah ekstensifikasi, diversifikasi, atau rehabilitasi? Memperbanyak. Berarti diversifikasi. Memperbanyak jenis. Selanjutnya, soal nomor 3. Salah satu contoh hewan yang berasal dari peternakan hewan kecil. Kecil. Berarti yang paling kecil jawabannya adalah A. Kelinci. Kita masuk soal nomor 4 ya. Nomor 4, usaha menggali dan mengolah sumber daya alam dari dalam bumi seperti barang tambang mineral, logam disebut usaha pertambangan. Nomor 4 C. Selanjutnya, bahan mentah berupa rotan dan kayu gelondongan diperoleh dari kegiatan di bidang kayu. Kuncinya berarti kayu itu berasal dari kehutanan. Nomor 5 C. Nomor 6. Salah satu keuntungan penggunaan mesin-mesin besar pada pabrik tekstil. Pabrik tekstil mesin-mesin besar. Berarti jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah D. Waktu produksi yang lebih cepat. Nah, masih semangat ya. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 7. Pak Budi membudidayakan ikan jenis gurame. Jenis air yang digunakan Pak Budi agar ikan tersebut lekas besar adalah air laut, air asin, air tawar, atau air payau. Ya, jawabannya adalah air tawar. 7C. Nomor 8. Salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa petani? Bukan, petani menghasilkan tadi. Sopir mengantarkan kita. Kalau perajin bisa menghasilkan barang. Peternak ada hasilnya, bisa telur, bisa daging. Nah, berarti yang jasa adalah B. Sopir. Nomor 9. Keuntungan koperasi yang dibagikan kepada anggota disebut satu-satunya koperasi itu SHU, sisa hasil usaha. Lanjut, nomor 10. Salah satu ciri perseroan terbatas atau PT adalah PT didirikan oleh satu orang, bukan beberapa orang. Modal berasal dari penjualan saham. Iya, betul ini. Modal berasal dari penjualan saham. Nomor 11. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen sebut menyalurkan. Berarti jawabannya B. Distribusi. Soal nomor 12. Salah satu faktor pendorong bangsa asing datang ke Indonesia adalah pendorong. Pendorong itu dari luar, sedangkan penarik dari dalam. Pendorong kita lihat. Ini penarik, yang A. Yang B, pendorong. Yang C, penarik.
Candi penarik, berarti jawabannya B. Nomor 12 B, faktor pendorong yaitu semangat 3G, Gold, Gospel, and Glory. Nomor 13, bangsa asing yang pertama kali. Ya, jawabannya adalah C, Portugis. Yang pertama kali dipimpin oleh Alfonso. Nomor 14, Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan akhirnya selesai dengan disepakatinya perjanjian. Ya, nomor 14 ini jawabannya adalah B, perjanjian Saragossa. Lanjut, nomor 15, penyebab kerajaan kerajaan Tidore atau kerajaan Tidore di Maluku meminta bantuan Spanyol adalah, ya betul, karena untuk menghadapi kerajaan Ternate yang mendapat bantuan dari Portugis. Jadi mereka saling berebut bala bantuan dari Portugis dan Spanyol. Jadi nomor 15 jawabannya A. Nomor 16, karena kesenangan Portugis pada rakyat Maluku, akhirnya rakyat Maluku bersatu menentang Portugis di bawah pimpinan Maluku. Maluku Tekuma, Teku berarti dari Aceh, sehingga Maharaja dari Kalimantan Selatan, Sultan Bobonga. Iya betul, jawabannya adalah nomor 16 C, Sultan Bobonga. Kalau Tuanku Imam Bonjol berasal dari Sumatera Barat. Kita soal 17. Belanda adalah penjajah yang paling lama menjajah Indonesia pada tahun 1596. Penjajahan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali datang ke wilayah Indonesia di wilayah D. Pantai. Soal nomor 18. Belanda mendirikan Persatuan Dagang Hindia Timur atau VOC yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat Banten? Tidak. Mengatur perekonomian? Juga tidak. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda? Salah. Berarti jawabannya adalah C. Yang paling tepat adalah C. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Nomor 19. VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tahun 1799. Salah satu penyebab bangkrutnya VOC adalah bangkrutnya VOC. Yang A, bukan. Bukan. Yang C, terjadi demo besar-besaran? Belum. Nah, yang tepat adalah D. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Soal nomor 20. Salah satu cara yang dilakukan Belanda adalah politik divide et impera. Salah satu contoh politik tersebut adalah, yang B ya, mengadu domba kerajaan yang ada di Indonesia dengan maksud untuk menguasainya. Nomor 20 adalah B. Nomor 21. Kerja paksa yang dilakukan penjajah Belanda untuk membangun jalan anyar Panarukan disebut Rodi. 21D. Soal selanjutnya, nomor 22. Sistem tanam paksa yaitu sistem yang mengharuskan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di wilayah pasaran dunia, seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau. Sistem ini diberlakukan oleh Van den Bos. Ini jawabannya C. Nomor 23. Inggris menguasai wilayah Indonesia. Nah, pada tahun 1811, pemerintahan Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. 23A. Nomor 24. Sejumlah kebijakan yang dilakukan Raffles selama kedudukan di Indonesia adalah, nah, nomor 24 adalah C. 24C ya. Tuh, nomor 25. Candi yang terlupakan selama berabad-abad dan ditemukan kembali pada masa pemerintahan Raffles adalah Candi C. Borobudur. Nah, demikianlah pembahasan paket 2 tablik IPS persiapan PTS. Semoga kalian bisa membaca, semoga kalian berhasil dalam ujian ini, dan kalian jangan lupa dibaca kembali buku IPS-nya ya. Nah, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.